Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Satu persatu kebohongan Ustadz Yahya Waloni terbongkar ke publik. Kali ini kebohongan beliau dibongkar oleh hambanya, Bapak Pendeta Esra Soru, ketika beliau berkunjung di mana di tempat pelayanan itu Ustadz Yahya Waloni pada masa dahulu pernah ditolak melamar jadi pendeta. Jadi jelas ya sahabat, sesuai pengakuan dia pendiri UKIP, S3, doktor, dekan, dan yang lain-lainnya ternyata hanya hiburan semata-mata buat umat yang mendengar ya, supaya kesenanganlah umat itu sahabat. Habis dibohongi UYW Ustadz Yahya Waloni ya, bagaimana bisa dia berkata pendiri UKIP melamar jadi pendeta saja ditolak sahabat. Ya itulah masa lalunya sahabat. Oke, kita tonton dahulu videonya sambil saya mau ke bengkel hari ini ya, memperbaiki sepeda motor. Ya, shalom saudara yang terkasih. Saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli ya. Dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan sejumlah jemaat. Dan ini adalah gereja GKI di Toli-Toli ya. Nah, ini adalah Bapak Pendetanya ya. Dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini ada rupanya ada sejarah Pak Yahya Waloni di sini. Nah, jadi mungkin Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Waloni. Mungkin bisa cerita. Betulnya waktu itu saya belum ada di sini, tapi ada Bapak Ketua Sinode dulu Pendeta Andreas Supratman. Beliau sekarang sudah ada di Bandung. Beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini. Ya, jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu dia mau melamar untuk bergabung di GKI Sulsel, tapi waktu itu ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu sehingga belum disetujui, dan ternyata 2 hari kemudian beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung dia adalah dulunya seorang pendeta tapi sekarang sudah berbalik. Nah, jadi selangnya yang saya tahu 2 hari menurut Bapak Pendeta Andreas. Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah. Ya, jadi berarti Pak Yahya Waloni ya jadi mualafnya justru di kota ini ya? Di kota ini ya, kalau menurut informasi yang kami dapat. Ya, apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah, kalau itu saya tidak dapat informasinya. Tapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain. Tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran, dia punya kemampuan. Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya atau dalam pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok. Ya mungkin itu alasannya Pak. Ya, seandainya diterima maka mungkin hal ini beliau pendeta di sini ya. Ya. Mungkin kita tidak bisa. Ya. Ya, baik. Ya. Boleh. Nah, kalau yang beliau ini nih memang wajahnya mirip Pak Yahya. Saudara kita Pak Yahya, kita saudara. Ya. Tapi tidak di dalam Tuhan, Bapak tidak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Ya. Pak, kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah, itu saya kurang tahu Pak, itu ceritanya. Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian. Sehabis kebaktian, beliau ngobrol berdua dengan Pendeta Andreas Supratman. Kita lihat lorongnya, karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya. Boleh dikonfirmasi langsung nanti yang sama Pendeta Andreas Supratman. Beliau ada di Bandung sekarang. Ya, rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan Sekum Sinode GKI dan meminta atau mengharapkan beliau bisa diterima di gereja ini ya. Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjilan tertentu sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini. Tapi selanjutnya bisa menjadi mualaf ya. Ada informasi Pak Yos, informasi katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini lagi sementara di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni bersama dengan sekumnya ya. Tuh kalau ada pun kebetulan. Demikian informasinya saudara, dan dari GKI di Toli-Toli ya, saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini ya. Oh ya, karena Pak Yos ini dengan
wajahnya mirip dengan Pak Yahya Waloni, mungkin ada mau memberikan sedikit pesan buat Pak Yahya Waloni mungkin ya? Ya. Terus mau kasih pesan? Ya, pesannya Pak Yahya Waloni, terima kasih pernah berseteru dengan Pak Esra Soro, tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini pesan kita, mirip wajah tapi tidak mirip hati dengan Bapak yang lain. Saya dengan Tuhan Yesus, Bapak percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya. Mungkin ada harapan Bapak Yahya bisa kembali ke Tuhan Yesus? Ya, itu doa saya, kiranya Bapak bisa kembali. Masih Tuhan bilang tidak ada kata terlambat bagi orang yang salah jalan. Oke. Ya, baik, dari GKI di Toli-Toli, saya Pendeta Esra Soro. Selamat hari Minggu, shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Telah hadir di Surabaya. Ke bengkel dekat. Enggak apa-apa, enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa. Enggak usah lah, enggak usah. Enggak apa-apa, dekatnya. Enggak apa-apa, lanjut aja, Bang. Iya. Iya, iya. Iya, lanjut, Bang. Itulah sahabat yang terkasih, orang di zaman sekarang masih banyak yang baik ya. Ketika mereka melihat saya mendorong sepeda motor ini, mereka berniat menolong saya. Jadi zaman sekarang ini masih banyak orang baik, sahabat. Masih banyak orang baik. Sebelumnya pun sudah berapa orang ya tadi yang mau menolong saya. Nah, begitu sahabat yang terkasih ya, video tadi kiranya menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.